Ya, pemirsa, guna menekan konsumsi bahan bakar dari energi fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan, pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik. Dan untuk itu sejumlah BUMN beramai-ramai membangun infrastruktur kendaraan listrik. Popularitas mobil listrik di Indonesia semakin nampak ke permukaan, namun selain harga yang mahal membuat target konsumennya pun terbatas. Beberapa infrastruktur masih harus disiapkan untuk mewujudkannya. Pembangunan infrastruktur kendaraan listrik berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, yakni pengurusan izin usaha penyedia tenaga listrik dan perizinan lainnya, masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk pemerintah. Kementerian Badan Usaha milik negara telah menyusun roadmap pengembangan industri electric vehicle battery di Indonesia. Pembangunan pabrik baterai akan dipimpin oleh holding BUMN Pertambangan Main ID atau Inalum melalui PT Aneka Tambang Tbk bersama dengan PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Untuk membangun pabrik baterai tersebut, CEO Inalum Oryas Petrukmudak menyebut saat ini pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan dua calon mitra dari China dan Korea Selatan. Menurutnya, proyek ini akan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Nilai investasinya bahkan diperkirakan mencapai 12 miliar US dollar atau setara dengan 177,6 triliun rupiah. Lantas, sudah siapkah infrastruktur Indonesia menghadapi pasar kendaraan listrik? Simak pembahasannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk melihat tingginya permintaan kendaraan listrik di Indonesia, akhirnya 4 BUMN ini bekerja sama untuk membangun pabrik baterai atau Indonesia Battery Holding. Dan kita akan membahas topik menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik ya kalau kita bicara mengenai mobil listrik di Indonesia yang memang saat ini juga tengah menjadi perhatian tidak hanya pemerintah, bahkan seluruh rakyat Indonesia begitu menantikan akan banyaknya berseliweran begitu mobil listrik di Indonesia. Dan sebelum kita bicara lebih jauh mengenai Indonesia Battery Holding, bagaimana laporan Anda dan juga data-data yang akan Anda sampaikan terkait dengan kendaraan listrik, Mangi? Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, banyak sekali barang-barang yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti jam tangan, handphone, dan juga laptop, yang mana barang-barang tersebut sebenarnya membutuhkan baterai dan listrik agar bisa beroperasi. Namun untuk saat ini ternyata tidak hanya barang-barang simple seperti tadi ya, seperti jam tangan, laptop, dan juga handphone. Ternyata kendaraan saat ini juga sudah banyak sekali yang memanfaatkan baterai dan juga listrik untuk beroperasi. Contohnya seperti sepeda listrik, lalu ada mobil listrik, lalu motor listrik, dan juga bahkan ada di beberapa negara ya bus yang juga sudah memanfaatkan baterai dan juga listrik agar bisa beroperasi. Dan biasanya memang kendaraan seperti itu kita sebut dengan electric vehicle atau kendaraan listrik. Dan untuk kendaraan listrik sendiri sebenarnya jika bicara mengenai kendaraan listrik ya di Indonesia, ini sebenarnya sudah sempat dijalankan oleh Dahlan Iskan di masa pemerintahan Presiden SBY. Namun sayangnya proyek tersebut tidak berjalan dengan lancar, tidak bertahan lama, yang akhirnya menghilang begitu saja. Dan kemudian di tahun 2020 ini di masa pemerintahan Joko Widodo ya, Presiden Joko Widodo akhirnya kembali menggencarkan untuk menggunakan agar masyarakat menggunakan kendaraan listrik dengan alasan keselamatan lingkungan. Jadi lingkungan bisa lebih bersih ya karena emisi 0%. Dan ternyata tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lainnya ini ternyata menunjukkan adanya peningkatan permintaan atas kendaraan listrik. Karena memang jika dicermati lebih jauh lagi penggunaan kendaraan listrik ini memberikan banyak manfaat. Salah satu contohnya adalah kedepannya pengguna kendaraan listrik sendiri akan lebih hemat dan irit karena tidak perlu membeli BBM ya atau bahan bakar fosil. Dan juga ternyata komponen-komponen yang dimiliki oleh kendaraan listrik ini lebih sedikit dibandingkan
kendaraan-kendaraan yang memang berbahan bakar fosil. Jadi biaya perawatannya pun juga akan lebih murah. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia nih Pras dan pemirsa, karena melihat tingginya permintaan kendaraan listrik ini 4 BUMN asal Indonesia ya, BUMN plat merah, yaitu Inalum, Antam, PLN dan juga Pertamina memanfaatkan momen tersebut yang kemudian akhirnya merencanakan untuk membangun pabrik baterai di Indonesia yang mana berbahan dasar itu nikel, Pras dan pemirsa. Oke. Bicara mengenai nikel, sebenarnya Indonesia memang menjadi salah satu negara yang bisa dikatakan pengekspor komoditas juga begitu, baik pertambangan maupun juga perkebunan. Dan kita bicara mengenai sektor pertambangan sendiri, nikel menjadi salah satu juga komoditas yang banyak terdapat di Indonesia, bahkan menempati posisi pertama ini Mangi dan juga pemirsa IDXchannel, bahwa nikel ini juga dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar ya di Indonesia. Kalau tidak salah itu datanya sekitar 560.000 ton. Jadi Indonesia menempati posisi pertama. Kemudian berikutnya ada Filipina dengan 340.000 ton, kemudian Rusia mencapai 210.000 ton dan juga Amerika Serikat 120.000 ton. Jadi memang ya, nikel di Indonesia ini masih menjadi salah satu andalan juga. Makanya kita lihat fokus dari beberapa produsen mobil listrik di dunia pun banyak yang sudah melirik Indonesia nih, terutama mereka yang ingin membangun pabrik-pabrik khususnya untuk kita tahu juga baterai-baterainya ini kan banyak menggunakan ataupun berbahan dasarnya dari nikel sendiri, Mangi. Ya, jadi memang betul nih yang disampaikan Pras. Ya pemirsa, memang Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan produksi nikel ya tertinggi di dunia ya, melampaui Amerika Serikat, Rusia dan juga Filipina. Dan memang jika bicara mengenai pembangunan atau perencanaan dari pabrik baterai yang dilaksanakan oleh 4 BUMN tadi ya, ini kedepannya untuk di bagian hulunya itu akan ditangani oleh Inalum dan juga Antam yang akan melakukan penambangan terhadap nikel. Lalu di bagian produksi atau di bagian middle ini ada Pertamina yang akan memproduksi baterai tersebut, dan kemudian di bagian hilirnya ini ada PLN yang kemudian nanti PLN ini andilnya adalah untuk mendistribusikan baterai-baterai yang telah diciptakan tersebut. Oke. Tapi kalau kita lihat sejauh ini dengan tadi yang seperti sudah sampaikan, sudah mulai banyak dilirik nih oleh investor asing begitu. Sejauh ini kan kalau tidak salah ada 2 investor asing nih, Mangi, yang siap menanamkan modalnya di Indonesia terkait dengan baterai ini. Seperti apa sih dan apa itu benar-benar akan masuk ke Indonesia? Ya, memang kabarnya sejauh ini sudah ada 2 investor asing ya asal Tiongkok dan juga Korea yang mana siap menanamkan modalnya di Indonesia untuk pembangunan pabrik baterai tersebut. Dan memang menurut Direktur Inalum sendiri ini capaian investasi yang akan terrealisasi ya dari pembangunan pabrik baterai ini sekitar 176 triliun rupiah atau sekitar 12 miliar dolar Amerika. Dan memang kedepannya selain mendapatkan suntikan dana dari para investor, hal lainnya yang bisa dilakukan ya adalah dengan melakukan pinjaman modal dari perbankan dan juga penggabungan modal antara para pemegang saham untuk membangun proyek tersebut, untuk melancarkan proyek tersebut, pemirsa dan Pras. Ya, jadi memang ini diharapkan juga akan tercipta banyak lagi lapangan pekerjaan baru tentunya ya, Mangi, dengan adanya mungkin 2 pabrik baterai di Indonesia yang akan dilakukan oleh 2 investor asing. Jadi ini juga akan berbarengan juga ya dengan beberapa BUMN tadi yang sudah Mangi katakan. Dan kira-kira kapan nih kalau misalnya proyek sini akan segera rampung atau selesai menurut Mangi? Ya, memang sejauh ini juga pemerintah terus berupaya agar proyek tersebut ya, pembangunan pabrik baterai tersebut ini segera diselesaikan, di mana saat ini pemerintah juga sedang mengurus perizinan dan legalisasinya yang ditaksirkan akan rampung untuk pengurusan perizinannya ini 1 sampai dengan 2 bulan ke depan. Dan juga saat ini pemerintah sedang mencari tempat ya atau wilayah yang pas, yang cocok untuk membangun pabrik baterai tersebut, yaitu ada di Halmahera, di Sulawesi Tenggara dan juga di Papua Barat. Namun ada satu hal yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah nih terkait pembangunan pabrik baterai ini.
yaitu mengenai smelter, Pras dan juga pemirsa. Ini saya ingin memberikan informasi sedikit ya, di mana untuk Indonesia sendiri hingga tahun 2022 ini pemerintah menargetkan akan merampungkan sekitar 52 smelter. Namun ternyata di perjalanannya saat proses pembangunan smelter tersebut banyak kendala yang kemudian ternyata dipangkas lagi hanya sekitar 48 smelter yang direncanakan akan rampung di tahun 2022. Dan di sepanjang tahun 2020 ini smelter yang telah beroperasi di Indonesia itu sangat minim sekali karena angkanya masih di bawah 20 unit smelter yang bisa beroperasi. Nah mungkin ini ke depannya jika memang pemerintah ingin fokus ya dalam membangun proyek pabrik baterai ini, masalah mengenai smelter juga harus diperhatikan, Pras dan pemirsa. Betul, memang kalau kita lihat dari sisi pembangunan smelter ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah dan juga pelaku usahanya sendiri. Karena ada beberapa komponen ataupun ada beberapa hal yang perlu dicermati dari sisi pembebasan lahannya, kemudian kepastian dari produksi bahan-bahan dasarnya, raw materialnya begitu yang akan diolah di dalam smelter sendiri, kemudian kepastian bagaimana dengan pasokan listriknya. Memang kalau kita lihat ada beberapa perusahaan tambang yang juga sudah membangun pembangkit listrik mulut tambang, begitu dalam artian diharapkan apabila ada pembangkit listrik yang dekat dengan smelter, kemudian pasokan bahannya juga banyak dan tidak terkendala, operasional smelternya juga akan tetap berjalan dengan lancar begitu nantinya. Juga diharapkan memang ada win-win solution antara pemerintah dan juga pelaku usaha nantinya untuk pembangunan smelternya sendiri. Dan kalau dilihat dari sisi komposisi baterai ini, Mangi, kita lihat kan tidak hanya nikel saja nih yang sebagai bahan utamanya, tapi kita lihat ada lithium, kemudian juga kobalt. Nah, apakah memang itu sudah tersedia di Indonesia kah atau kita harus masih mengimpor dari negara lain? Iya, memang untuk bahan produksi baterai ini kan tidak hanya nikel, betul ya yang disampaikan oleh Pras. Masih ada lithium dan juga raw material lainnya. Nah, untuk lithium sendiri ini sayangnya Indonesia belum bisa memproduksi, Pras dan juga pemirsa, yang akhirnya pemerintah bisa melakukan cara untuk menyikapi hal tersebut ya, yaitu dengan melakukan impor ataupun bisa juga berinvestasi di negara-negara yang memang dinyatakan bisa memproduksi lithium tadi. Dan mungkin untuk jangka panjangnya ya atau kedepannya ini pemerintah juga bisa melakukan eksplorasi di tempat-tempat yang memang disinyalir berpotensi memiliki endapan lithium dengan menggandeng baik itu perusahaan BUMN maupun juga perusahaan swasta. Dan sedikit informasi sebenarnya untuk produksi negara yang memproduksi baterai ya bagi kendaraan listrik ini sejauh ini hanya terfokus di 4 negara saja, yaitu ada di Amerika Serikat, Cina dan juga Korea Selatan dan juga Polandia. Betul yang disampaikan oleh Pras tadi, jika memang pemerintah ingin fokus dalam pembangunan pabrik baterai ini juga harus memperhatikan hal-hal lainnya, contohnya tentang kendaraan listriknya juga harus dimantapkan juga, dan juga mengenai SPLU-nya atau stasiun pengisian listrik umumnya juga harus dimantapkan juga. Jadi harus sejalan semuanya, Pras dan pemirsa. Oke. Memang kita tahu kesiapannya memang harus melibatkan banyak pihak juga ya, baik dari pemerintah, pelaku usaha, kemudian bagaimana investor juga dalam melihat kepastian bisnis mereka di Indonesia untuk membangun pabrik baterai yang memang ini sudah pasti diincar, karena beberapa produsen otomotif yang banyak memproduksi mobil listrik pun sudah memang menyatakan kekurangan pasokan untuk baterainya. Tapi sejauh ini bagaimana dengan Indonesia sendiri, Mang? Apakah sudah bisa memproduksi sendiri untuk kendaraan listrik? Karena kita tahu juga beberapa informasi yang kita tangkap di pemberitaan begitu bahwa sudah ada beberapa produksi anak bangsa mobil listrik yang bisa dikatakan sebenarnya tinggal menunggu saja dukungan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah, atau masih impor. Bagaimana, Mang? Iya, memang sejauh ini mungkin sudah ada ya produsen kendaraan listrik, tapi skalanya ini masih sangat kecil, Pras. Dan ternyata sejauh ini Indonesia masih melakukan impor kendaraan listrik secara besar-besaran yang dilakukan oleh para APM ya, atau agen pemegang merek yang melakukan impor mobil secara besar-besaran untuk menutupi atau menyanggupi kebutuhan di Indonesia sendiri. Karena ternyata, Pras ya,
biarpun permintaan tentang kendaraan listrik ini cukup tinggi di Indonesia, ini tidak semua masyarakat bisa memiliki kendaraan listrik karena memang ternyata harganya ini masih cukup tinggi. Bahkan harganya masih lebih tinggi dibandingkan dengan mobil-mobil yang berbahan bakar fosil. Oke, berarti memang masih butuh waktu lama ya, bagaimana karena memang tadi seperti yang mengatakan karena diimpor, kemudian terkena pajak yang mahal, kemudian komponennya pun masih didatangkan dari luar negeri sehingga harga jualnya pun tidak bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam artian harga ekonomisnya masih cukup tinggi begitu untuk masyarakat Indonesia apabila ingin membeli mobil listrik begitu. Karena ya tadi infrastrukturnya pun saat ini juga tengah dikencangkan juga, tengah bagaimana pemerintah juga berusaha untuk membangun semacam pengisian kendaraan listrik ya untuk sumber powernya tadi begitu bisa berada di mana saja, jadi sehingga apabila kita punya mobil listrik pun tidak harus merasa sulit, tidak harus mungkin mengecasnya hanya di rumah saja begitu. Tapi bicara mengenai kendaraan listrik yang ideal sebenarnya di Indonesia nih berdasarkan data dari Mangi juga nih, kisarannya berapa nih yang pas begitu untuk kantong ya, masyarakat Indonesia? Iya, saya ambil contoh dari beberapa produk mobil listrik di Indonesia ya, atau kendaraan listrik ya. Ini berdasarkan data yang saya dapatkan untuk Toyota sendiri, ini kisaran harga untuk kendaraan listriknya ya dimulai dari 498 juta sampai dengan 884 juta. Lalu untuk BMW, kendaraan listrik merek BMW ya, ini sekitar 1,3 miliar sampai dengan 3,9 miliar rupiah. Lalu untuk merek DFSK, ini kisaran harganya sekitar 469 sampai dengan 500 juta rupiah. Dan kemudian untuk Tesla sendiri yang memang sudah sangat terkenal ya, ini harganya dibanderol di atas 1 miliar rupiah. Dan memang sebenarnya APM dan juga produsen kendaraan listrik ya, calon-calon produsen kendaraan listrik ini membutuhkan insentif atau bantuan dari pemerintah agar kedepannya Indonesia ini bisa mandiri untuk memproduksi kendaraan listrik agar tidak melakukan impor yang terlalu banyak lagi. Dan selain itu juga untuk SPLU atau stasiun pengisian listrik umum juga harus diperhatikan oleh pemerintah, kedepannya harus dibangun lebih banyak lagi jika memang ingin memproduksi kendaraan listrik, dan juga tadi ya sejalan dengan penciptaan atau perencanaan pembangunan pabrik baterai tadi. Betul, memang kalau bila misalnya betul baterai itu tersedia di Indonesia, kemudian produsen-produsen otomotif di Indonesia pun memiliki pemikiran yang sama dengan adanya kepastian usaha, kemudian kepastian dari sisi benefit ataupun gain yang bisa mereka dapatkan, tidak akan mungkin juga mereka berpikir ulang begitu akan tetap memproduksi mobil listrik karena baterainya ada di Indonesia, tinggal mereka bagaimana membuat komponen-komponen kendaraannya yang sesuai dengan bahan bakar listrik sendiri. Jadi memang kita tinggal menunggu saatnya saja nih, momentum yang tepat bahwa mobil listrik juga akan banyak berada dan beroperasi di Indonesia karena di satu sisi memang banyak keuntungannya karena juga bisa dikatakan ini bebas polusi. Nah, bicara mengenai SPLU tadi, stasiun pengisian listrik umumnya yang ada saat ini sudah berapa banyak? Kalau Mangi katakan tadi memang harus banyak tersebar di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia, karena tadi apabila kita mau beli mobil listrik tapi bingung mau ngisi atau ngecas energi listriknya dari mana, itu yang menjadi salah satu kendala kan orang mau beli mobil listrik atau tidak, Mangi. Iya betul. Jadi untuk sejauh ini memang sudah terdapat sekitar 17 SPLU ya yang tersebar di Jakarta, Bandung, Tangerang dan juga Bali. Namun pemerintah juga menargetkan ke depannya hingga tahun 2030 ini akan diproduksi atau segera dirampungkan sekitar 7.000 SPLU. Karena memang sebenarnya waktu yang paling ideal untuk mengecas kendaraan listrik ini sebenarnya di rumah pada waktu malam hari sampai dengan pagi hari ya. Namun Indonesia juga harus memiliki SPLU sendiri ya, terpisah, seperti contohnya di dalam mungkin di pusat perbelanjaan, lalu di rest area ataupun di jalan-jalan yang memang
sebenarnya ini juga dibutuhkan oleh calon pengguna dari kendaraan listrik sendiri. Jadi tidak hanya bisa mencharge kendaraan listriknya di rumah, namun juga bisa dilakukan di tempat-tempat luar ya, selagi berpergian seperti itu. Jadi memang untuk kendaraan listrik sendiri ini persiapannya juga cukup banyak ya, mulai dari kendaraan listriknya produksinya juga harus digencarkan di Indonesia, mulai dari persiapannya, lalu juga untuk SPLU-nya juga pemerintah harus fokus dalam membangunnya, yang mana nantinya ke depannya ini bisa sejalan dengan rencana pemerintah dalam membangun pabrik baterai atau industri baterai holding tadi, Pras juga dan pemirsa. Baik, tapi kalau Mangi sendiri berminat tidak apabila nanti benar-benar produsen otomotif di Indonesia memproduksi mobil listriknya, kemudian di satu sisi SPLU-nya juga terjamin, kemudian pasokan dari baterainya pun terjamin, sehingga membuat harga jualnya yang memang seharusnya sih ya, itu lebih turun daripada harga yang saat ini. Bagaimana Mangi? Mangi suka nggak? Ya, sebenarnya mungkin tidak hanya saya, namun juga masyarakat Indonesia lainnya pastinya berminat ya, karena kendaraan listrik ini lebih hemat biaya, tidak perlu membeli BBM dan cukup di-charge saja ya. Namun mungkin masyarakat Indonesia ini menunggu keputusan pemerintah untuk segera memberikan insentif dan dorongan kepada calon-calon produsen kendaraan listrik untuk bisa menurunkan harganya, pemirsa dan juga Pras. Karena memang ke depannya manfaat yang dihasilkan dari kendaraan listrik ini sangat banyak sekali ya, yang mana udara juga akan lebih terjaga, lebih bersih karena tidak menggunakan bahan bakar fosil tadi untuk menjalankan atau mengoperasikan kendaraannya tersebut. Kalau Pras sendiri mungkin bagaimana? Wow, Minat kalau saya memiliki kendaraan listrik? sebenarnya saya sangat tertarik sekali untuk memiliki mobil listrik, Mangi. Tapi memang dari sisi harganya yang masih belum terjangkau untuk kantong saya, Mangi. Jadi mungkin next, apabila harganya sudah turun, mungkin ada kesempatan saya membeli mobil listrik juga. Baik. Ya Mangi, Baik. terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan ya. Ya, terima kasih juga atas beberapa data yang sudah sampaikan. Jadi kita tinggal menunggu momennya saja nih. Mobil listrik banyak beredar dan diproduksi di Indonesia, kemudian harganya pun terjangkau di masyarakat. Terima kasih Mangi. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan kembali dengan infografis terkait dengan manfaatnya apa saja sih pada saat kita harus menggunakan kendaraan listrik dan juga kelemahannya apa saja. Usai jeda yang satu ini.